Ya, perkenalkan nama saya Jaya Huns. Saya adalah salah satu mahasiswa dari program pendidikan profesi guru Universitas Negeri Makassar tahun 2020 yang pada hari ini, hari Rabu, tanggal 18 November 2020 akan melaksanakan UKM PPG di SMP PGRI Syed kelas 71 pada materi energi. Ya baik, kita akan memulai proses pembelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anandaku sekalian? Baik? Baik. Nah, Safik, bagaimana keadaanmu Nanda? Baik nak? Baik. Baik, alhamdulillah. Tentunya Pak berharap kita semua dalam kondisi yang baik juga. Dengan demikian, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dalam masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, kita masih tetap dapat melakukan proses pembelajaran lewat tatap maya. Sebelum Pak mulai pembelajaran, Pak pastikan bahwa semuanya telah mengisi absen pada link yang telah Pak bagikan. Paham Ananda? Sudah semua mengisi absennya? Sudah Pak. Oke, baik. Memulai proses pembelajaran kita, Pak minta dari salah satu peserta didik, Pak minta Fitrah. Fitrah ada di situ? Ya, ada Fitra. Pak minta untuk memimpin doa kita. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Silakan Ananda Fitra. Teman-teman, sebelum kita memulaikan pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Terima kasih Ananda Fitra sudah mau memimpin doa kita di pagi hari ini. Pak mulai. Oke, baik, kita mulai proses pembelajaran kita. Tentunya dalam kehidupan sehari-hari, Ananda semuanya sering melakukan aktivitas. Pak ingin tanya dulu kepada Syafiq, coba Ananda Syafiq, apa aktivitas yang Ananda lakukan setiap hari? Contohnya, coba silakan Anda. Bermain bola. Bermain bola, oke. Pak minta lagi, Sumarni, apa kegiatan yang Anda lakukan setiap hari? Contohnya, salah satunya saja Nanda. Belajar. Belajar, oke, good. Ada yang lain? Mengaji. Apa? Hilda Pak. Hilda Lomba. Silakan Nanda. Mengaji. Mengaji, oke. Pak minta lagi yang Sahib, coba Sahib. Pak mau minta, dengar suaranya Sahib. Silakan Anda. Sahib, kegiatan apa, rutinitas apa yang sering Sahib lakukan di rumah? Main game Pak. Main game. Kalau Febri, ada yang melakukan mencuci piring atau menggosok pakaian? Febri, kegiatan apa yang sering Ananda lakukan di rumah Febri? Berolahraga. Belajar. Oke, nah perhatikan. Tentunya kita setiap hari melakukan aktivitas. Pak ambil contoh nih. Nah, perhatikan pada layar yang muncul di HP Anda. Ini contoh daripada Ananda sedang melakukan aktivitas, bisa pagi atau di hari libur ataupun sore ya. Itu apa ini mereka bermain? Bermain bola, ya, sepak bola. Ini tentu aktivitas rutin yang sering dilakukan oleh Ananda semuanya, terutama Ananda yang laki-laki ya. Kemudian kita lihat lagi, oh ini jenis olahraga. Olahraga apa ini nak sering di pagi hari kita? Lari atau jogging. Nah, terlepas daripada aktivitas ini, masih banyak sebenarnya aktivitas lain. Sekarang, Pak ingin bertanya, Amel, ketika Ananda setelah habis melakukan aktivitas, misalnya menggosok pakaian atau mencuci pakaian, apa yang Ananda rasakan?
Lelah. Amel bilang, Pak, saya selesai menggosok, saya capek atau lelah. Apa mau lihat dengar suaranya Tia? Tia, ada Tia di situ, Rahmat Tia. Ama ya. Ama kalau habis menggosok pakaian atau sehabis belajar, apa yang Ananda rasakan, Ama? Capek. Nah, tentu ketika kita habis melakukan aktivitas yang berat, tubuh kita itu merasa capek. Berarti apa sekarang yang kita butuhkan, Anda? Apa yang kita butuhkan, Anda? Kalau kita dalam kondisi capek, selepas bermain bola laki-laki biasanya kita apa? Apa itu? Oke, tadi Pak ulang ya, Pak ulang. Setelah kita selesai melakukan aktivitas, Pak ambil contoh misalnya sepak bola. Anda sudah pasti merasa apa itu capek. Kemudian apa lagi, Nanda? Oke, siapa itu? Sumarni ya. Haus. Kemudian apa lagi yang Anda rasakan? Lapar. Nah, ketika kita capek, ya, ketika kita haus dan kita lapar, kita membutuhkan apa yang namanya dengan makanan atau minuman ataupun istirahat. Yang tujuannya adalah mengembalikan apa itu? Energi atau tenaga. Karena kalau misalnya kita capek lalu kemudian kita tidak makan, kita tidak minum, bisa tidak Anda bermain bola lagi? Atau Anda melakukan aktivitas lain? Tentunya Anda tidak bisa melakukan, karena artinya apa? Tubuh kita membutuhkan apa yang disebut dengan energi. Jadi ada yang tahu materi kita hari ini tentang apa, Nanda? Saya, Pak. Ya, silakan. Tentang energi. Ya, materi kita adalah tentang energi. Ya, yang mana kita akan membahas bentuk energi dan perubahannya. Oke, seperti yang tadi Pak sudah sampaikan, bahwa energi itu adalah kemampuan kita melakukan usaha atau kerja. Artinya tanpa energi kita tidak dapat melakukan kerja, seperti itu ya. Nah, kita lihat, Pak, kenapa sih kita perlu, ya, Pak, kenapa sih kita perlu membahas atau belajar tentang energi? Nah, ternyata energi itu banyak manfaatnya. Ya, kita lihat pada layarnya. Ini contoh adalah apa itu lampu penerangan jalan ya. Yang kemarin kalau Anda lihat di kompleksnya kita itu, dari ujung kampung ke ujung kampung itu dipasang ini apa? Lampu penerangan jalan. Nah, lampu penerangan jalan ini sebenarnya menggunakan konsep daripada energi, yang mana pasokan listriknya sehingga lampu itu dia bisa menyala berasal dari energi apa itu? Di atas itu apa? Yang paling besar? Energi matahari. Nah, seperti itu. Kemudian dikonversi lalu dirubah menjadi energi listrik yang dapat menyalakan lampu yang Anda lihat di jalan itu ya, lampu penerangan jalan. Kemudian kita lihat juga hal yang sama dilakukan oleh ini apa, gambar yang kedua ini, Nanda? Gambar yang kedua, nah, kincir angin. Oke, nah kincir angin itu juga demikian. Ya, ini semua merupakan manfaat daripada kita mempelajari tentang energi. Seperti itu ya. Jadi Pak ingatkan bahwa penting bagi Ananda semuanya untuk tetap bisa ya menjaga energi dengan makan makanan yang bergizi, sehingga Ananda mendapatkan pasokan energi yang besar dan dapat melakukan proses pembelajaran ataupun aktivitas yang lainnya. Saya Pak akan memutarkan salah satu contoh daripada manfaat energi. Oke, Ananda perhatikan pada tampilan video yang Pak putarkan ya. Kedengaran tidak, Nak? Oke, sekarang kita nonton dulu bersama ya.
Melihat laboratorium sekolah menengah pertama di Magetan, Jawa Timur, seperti di SMPN 1 Magetan ini misalnya, murid bersama guru pendamping ciptakan alat penggerak listrik mini dari barang-barang bekas untuk hasilkan listrik murah atau Starlink. Di sekolah menengah pertama Negeri 1 hasil listrik alternatif dari barang-barang bekas diciptakan. Bermula 3 tahun yang lalu, dari kreativitas murid dan guru pendamping, alat ini terus diajarkan ke generasi murid berikutnya untuk menginspirasi murid terus kreatif. Starlink atau sebuah alat penggerak listrik mini dari panas api atau bara dari arang juga bisa diaplikasikan dari panas matahari untuk menggerakkan roda gila yang dihubungkan dengan dinamo, yang sistem kerjanya mirip dengan cara kerja mesin diesel. Semuanya menggunakan barang bekas seperti kaleng soda, kaleng cat, dinamo bekas, mainan hingga piringan VCD bekas. Cara membuatnya tergolong sangat sederhana, seperti yang dipraktekkan dua siswa, Rafif dan Haikal di video ini. Alat ini meski mini sudah dapat menyalakan lampu jenis LED. Sumber tenaga utama dari panas yang dihantarkan ke tabung diteruskan ke seker yang dipantulkan lagi dari pembuangan panas tabung, sehingga seker naik turun memutar tuas menggerakkan roda gila terus-menerus selama terus ada sumber panas. Perlu Pak sampaikan dalam proses pembelajaran ini adalah terkait dengan tujuan pembelajaran. Silakan Pak minta Ananda Novi untuk membacakan tujuan pembelajaran kita yang pertama. Sebentar nak, terhalangin Anda. Oke, silakan Anda. Ananda Novi, nomor tujuan pembelajaran kita pada hari ini, silakan Ananda Novi. Tujuan pembelajaran melalui kegiatan permainan media kartu energi chart, peserta didik dapat menentukan bentuk-bentuk energi dengan benar. Oke, baik. Ya, langsung dimatikan mic-nya. Oke. Selanjutnya Pak minta Devan, silakan Ananda Devan. Tujuan pembelajaran kita yang kedua, silakan. Melalui kegiatan mengamati gambar pada media kartu energi atau energi card, peserta didik dapat menganalisis perubahan bentuk energi dengan benar. Oke ya. Silakan Ananda Paminta Kamelia, silakan. Melalui kegiatan mengamati video pembelajaran secara berkelompok, peserta didik dapat mengidentifikasi pemanfaatan perubahan bentuk energi yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Oke, baik. Terima kasih. Nah, tentunya Anda perhatikan bahwa dalam proses pembelajaran nanti, model yang akan Pak gunakan adalah model pembelajaran discovery learning, yang mana Anda akan menemukan konsep daripada materi energi ini. Dan Pak ingatkan bahwa selama proses pembelajaran, agar kameranya tetap aktif, Pak akan melakukan penilaian daripada segala bentuk aktivitas yang Anda lakukan. Seperti itu ya, dapat dipahami Anda? Paham? Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang Ananda perhatikan gambar yang muncul pada layar HP Ananda. Di situ ada muncul, ini gambar yang pertama. Ada tiga gambar ya. Pak mau coba silakan Anda memberikan komentar terhadap ketiga gambar tersebut. Vito, yang pertama. Gambar pertama yang sedang dicas. Oke, HP yang sedang dicas ya. Gambar kedua, coba Najwa. Gambar kedua Najwa. Gambar kedua lampu yang sedang menyala. Lampu yang sedang menyala. Dari ketiga gambar tersebut, Pak minta Anda mengidentifikasi masalah dengan membuat pertanyaan daripada ketiga gambar tersebut. Ada yang berani mencoba? Saya Pak. Siapa itu? Sebutkan nama. Sumarni, boleh Sumarni silakan. Bagaimana perubahan bentuk-bentuk energi? Oke, good. Pak kasih poin 2 juga untuk Sumarni. Oke, jadi Pak cukupkan. Jadi perhatikan, kita sekarang mempunyai 3 masalah yang akan kita cari solusinya bersama.
Ananda akan melakukan penemuan daripada ketiga masalah yang sudah ditampilkan. Nah, Pak bacakan masalah yang pertama itu adalah tentang apa saja bentuk-bentuk energi. Kemudian yang kedua, bagaimana perubahan daripada bentuk energi tersebut. Kemudian yang ketiga, bagaimana pemanfaatan perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menjawab persoalan tersebut, silakan Ananda melakukan aktivitas ya dengan mengerjakan LKPD. Jadi dalam proses pelaksanaannya, Ananda Pak sudah bagikan kartu energy card ya, yang mana Anda akan melakukan atau menyelesaikan energy card tersebut secara berkelompok. Namun karena tidak bisa bergabung, ya, Pak minta bahwa aktivitas kalian Pak akan lihat pada WA. Nah, sebelum memainkan, Pak perlu putarkan dulu cara memainkan energy card tersebut. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anandaku sekalian, tidak terasa bahwa materi kita sudah sampai pada materi energi. Ya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa energi itu adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Nah, dalam mengantarkan Anandaku sekalian untuk memahami bentuk-bentuk energi dan perubahannya, Pak sudah menyediakan kartu energi yang mana Anda bisa memainkan kartu energi ini layaknya permainan domino. Nah, jadi Ananda perhatikan bahwa di dalam kartu ini ya ada tertera hanya tulisan dengan tulisan, kelihatan, ataupun kombinasi antara gambar dengan tulisan, ataupun hanya terdiri dari gambar dan gambar. Oke, tugas Ananda menemukan setiap pasangan dari gambar atau tulisan tersebut. Misalkan Pak kasih contoh. Di sini ada Pak kasih contoh. Ada gambar. Sebentar ya. Juga ada gambar ya. Nah, Anda harus menentukan, mencari kalimat yang sesuai dengan gambar di sebelah kanan ataupun gambar yang sesuai dengan gambar di sebelah kiri. Jadi kecocokannya bisa berupa gambar dengan gambar, tulisan dengan tulisan, ataupun tulisan dengan gambar. Begitu juga sebaliknya pada gambar sebelah kiri. Anda harus mencari gambar atau tulisan yang sesuai dengan gambar yang berada pada sebelah kiri. Jadi Pak ingatkan, permainan ini layaknya seperti permainan domino, yang mana Anda akan menentukan kira-kira tulisan atau gambar yang tepat pada gambar kiri atau gambar kanan. Paham? Lakukan sampai dengan selesai. Anda akan mendapatkan bentuk-bentuk energi dan juga contohnya, sekaligus Anda dapat menganalisis perubahan bentuk energi dari contoh yang tertera pada gambar di dalam energy card tersebut. Demikian ya Pak ucapkan, selamat bekerja. Ingat, jangan sampai ada yang setelah ini, sebutkan bentuk-bentuk, tuliskan bentuk-bentuk energi beserta contohnya, dan lakukan analisis terhadap contoh-contoh yang terdapat pada gambar tersebut. Ya, silakan bekerja di dalam kelompoknya ya, sesuai dengan pembagian kelompok. Apa minta dulu pertama kelompok 1 mengaktifkan kameranya, kelompok 1 mengaktifkan kameranya. Kelompok yang lain menonaktifkan kameranya. Silakan Anda. Gimana Feby? Bagaimana? Paham tidak ada apa yang tadi Pak sampaikan?
Paham Pak ya? Oke, jadi nanti setelah ini Pak akan kembali mengecek Ananda dari kelompok 1, Ananda Novi dan Ananda Amel juga Feby sudah menyelesaikannya atau belum ya? Pak berlanjut di kelompok 3. Pak berlanjut di kelompok 3. Silakan Suci, Vito, Tahib juga. Kartunya sudah selesai? Belum ya? Oke, dikerjakan. Nanti setelah ini baru Pak akan kembali ke Ananda untuk mengecek sampai sejauh mana Anda mengerjakan atau menyelesaikan LKPD-nya. Ya, boleh difoto ya. Kalau memang terkendala dalam menyampaikan, silakan difoto ya. Silakan difoto. Nah, itu bagus tuh. Najwa digunting. Kemudian difoto biar sama-sama menyusunnya ya. Difoto kemudian sama-sama menyusunnya. Ada yang sudah siap ini? Oke, that's good. Disusun sampai dengan semuanya mendapat pasangan. Minta nanti hasil akhirnya dikirimkan ke Pak ya, sehingga Pak bisa nilai itu hasil permainan daripada energy card-nya. Nah, itu yang keempat, tanggapan dari Suci bagus sekali. Nanti diperhatikan ya, jangan sampai ada yang terlewati. Nah, jangan sampai ada yang terlewati. Oke, boleh disambil diaktifkan saja. Oh, kameranya enggak bisa ya. Oke, grup A sudah mulai menemukan. Langsung difoto, keterangannya gambar 1, gambar 2, gambar 3 yang mana? Oke. Yang lain juga boleh, silakan. Kelima apa ya? Begini, oke. Iya, mana kelompoknya? Ya, Febri dengan kelompoknya sudah mengidentifikasi. Iya, Suci mulai masuk lagi nih. Oke, ingat ya Pak. Perhatikan, Pak pastikan ya, semua bentuk aktivitas yang Anda lakukan itu Pak akan simak. Jangan sampai terlewat itu. Pak akan tetap pantau. Oke. Dicocokkan sampai dengan semua gambar mendapatkan pasangannya. Ini yang ke-6. Oke. Kelompok C sudah sampai dengan ke-6, ada 12. Ya, silakan. Siapa? Dewi? Dewi silakan ya, melanjutkannya. Oke. Grupnya Suci sudah sampai di gambar ke-8 ini, mereka sudah oke. Grup 8 sudah oke. Kelompok C sudah. Mereka sudah masuk juga di grup 9, Pak harapkan semuanya juga demikian ya. Febri sudah di kelompok 5. Oke, semuanya disusun juga dengan baik. Nah, kelompok 4 ini langsung melaju dengan beberapa gambar yang dia langsung dikirim ya, Pak cek ya. Kerjakan terus Anda sampai selesai ya. Oke, good ya. Oke. Ada yang langsung ya, karena mengguntingnya, dia mengguntingkan langsung. It's okay, dapat Pak. Yang penting dipahami dengan baik. Oke, waktunya, Pak rasa waktunya tinggal 2 menit, jadi dipercepat lagi permainannya. Dipercepat permainannya. Setelah ini kita akan masuk dalam fase tanya jawab atau fase diskusi ya. Mana? Ya. Nah, sekarang kita masuk dalam fase tanya jawab atau fase diskusi ya. Untuk itu Pak akan membagi Anda supaya jangan hanya satu kelompok yang presentasi. Pak minta untuk identifikasi masalah yang pertama ini ya. Pak minta dari kelompok A, kelompok Feby, Novi dengan Amel untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Silakan Ananda. Assalamualaikum. Yang lain tetap memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feby mewakili kelompok A. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kami, di mana kami mendapatkan masalah yaitu apa saja bentuk-bentuk energi, yaitu 1. Energi kimia, 2. Energi kinetik, 3. Energi bunyi, 4. Energi nuklir, 5. Energi kalor, 6. Energi biogas, 7. Energi potensial, 8. Energi listrik. Sekian dan terima kasih. Oke, baik sekali ya presentasi yang ditampilkan oleh kelompok A. Sebentar,
Masih semangat Pak? Tanya dulu, masih semangat tidak? Masih. Mana suaranya? Masih semangat tidak? Masih. Oke, good ya. Nah, selanjutnya silakan dari kelompok lain sebutkan nama ya dan nama kelompoknya. Jikalau ada yang merasa ingin memberikan pertanyaan dari ke kelompok, silakan ada yang ingin Saya, Pak. pertanyaannya. Siapa? Sebutkan nama Nanda. Saya Masugi. Oke, saya Pumasugi, Pak input masuk ke dalam. Silakan, saya Pumasugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Terima kasih. Saya mewakili kelompok C akan bertanya kepada kelompok A. Apa itu energi biogas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mewakili kelompok A untuk menjawab pertanyaan dari kelompok C. Apa itu biogas? Energi biogas adalah energi yang memanfaatkan gas metana dari kotoran hewan ternak seperti sapi, kerbau, dan kambing. Sekian dan terima kasih. Oke, jadi Amel bilang bahwa energi biogas itu adalah energi yang diperoleh dalam bentuk metana ya, dari hasil kotoran ya, perwakilan dari kelompok C. Bagaimana, mungkin ada tanggapan dari kelompok lain? Pak, persilakan untuk menanggapi jawaban dari kelompok C. Mungkin ada dari kelompok A, B, atau D, silakan. Saya, Pak. Siapa? Kiran dari kelompok B ya. Oke, silakan Ananda Kiran. Pak masukkan kembali biar bisa diperhatikan. Ananda Kiran, silakan Ananda. Bagaimana pemanfaatan air dalam menghasilkan listrik? Oh, Kiran bertanya bagaimana kelompok 3 pemanfaatan air dalam menghasilkan energi listrik. Ya, silakan yang ingin menanggapi atau ingin menjawab ya pertanyaan daripada Kiran dari kelompok B. Silakan. Saya, Pak. Oh, Mutia. Perwakilan dari kelompok C yang akan menjawab pertanyaan dari Ananda Kiran itu adalah Suci Mutia HUPA. Silakan Ananda. Ramatia dengan siapa Kamelia itu perhatikan dengan baik ya Pak. Terus akan kontrol ini. Selama pembelajaran ini Pak akan kontrol terus itu apa yang kalian lakukan. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok C untuk menjawab pertanyaan kelompok B. Bagaimana pemanfaatan pada air dalam menghasilkan listrik? Semakin kuat arus air, maka semakin besar pula energi yang dihasilkan. Gerak air digunakan untuk menggerakkan kincir. Gerakan kincir dapat menghasilkan energi listrik. Sekian tanggapan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok bisa ya? Air itu perubahan energi yang terjadi pada air itu ya, ini bisa kok jadi sampai listrik Pak. Nah, ini dimanfaatkan dengan kincir angin. Anda pernah tahu kincir angin? Pelajaran SD ya. Sering kita lihat pemanfaatan tenaga air. Jadi perhatikan di sini kincir air ini. Kincir air Pak tulis. Kincir air ini salah satu tadi di video itu banyak. Jadi energi gerak, pergerakan ya, energi gerak yang ditimbulkan oleh aliran air. Anda lihat biasanya kincir ini berdekatan dengan air terjun. Nah, sehingga banyak itu, besar itu energi geraknya. Jadi dia akan memutar turbin Anda. Dia akan memutar itu turbin. Jadi turbin itu dia akan memutar. Dari hasil putaran tersebut, ya, dia akan menghasilkan energi listrik. Makanya Anda lihat bahwa mungkin di sini tidak ada ya, tetapi daerah-daerah yang belum masuk aliran listriknya biasanya dimanfaatkan energi kincir air ini ya
untuk mereka bisa menyalakan lampu mereka, artinya mendapat pasokan listrik sehingga bisa melakukan aktivitas yang berkaitan dengan pemanfaatan energi listrik tersebut. Paham Anandaku? Paham? Paham jelas apa yang sudah disampaikan? Tentunya Pak minta terima kasih bahwa Anda sudah menampilkan yang terbaik dari kelompok Anda, ya. Dan semuanya itu Pak akan nilai. Siapa yang aktif, siapa yang tidak. Untuk mengetahui sejauh apa pemahaman kalian tentang energi, bentuk-bentuk energi dan perubahannya, serta pemanfaatan daripada perubahan tersebut, silakan Ananda mengerjakan evaluasi pada link yang A bagikan. Pada link yang akan Pak bagikan. Sebentar. Sambil menunggu di prepare. Pak ingatkan bahwa selama proses pengerjaan soalnya diusahakan ya bagi yang dua orang. Cepat sedikit nah, waktunya tinggal 2 menit lagi. Ayo cepat. Tetap tenang ya, tetap tenang. Fokus, konsentrasinya tetap dijaga. Wis, bagus ini ya, sudah 9 orang. Sudah 9 orang. Oke, baik, waktunya telah selesai. Waktunya telah selesai dan Pak lihat semuanya sudah melakukan evaluasi dengan hasil yang cukup memuaskan. Ya, bagus ya hasilnya. Nah, mari kita sama-sama menjawab pertanyaan. Sudah habis waktunya, Pak sudah kunci. Mari kita sama-sama menjawab pertanyaan daripada soal evaluasi tersebut. Kelihatan jawabannya? Mbak Matia, tolong dibaca pertanyaan nomor 1, kita jawab bersama. Silakan. Tia. Perayaan Hari Jadi Mika yang ke-12 bertepatan dengan Hari Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 2020. Karena acaranya akan berlangsung di rumah, terlihat beberapa anggota keluarga Mika mulai menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perayaan tersebut. Ibu memanggang beberapa jenis daging di atas bara api. Andi menyetel lagu dan Anto menyalakan lampu yang telah didesain semenarik mungkin. Bentuk energi yang terlibat dalam kegiatan yang dilakukan oleh anggota keluarga Mika berturut-turut. Mika berturut-turut adalah siapa yang ingin menjawab? Saya Najwa. Oke, Najwa, silakan. Jawabannya adalah A, energi panas, ke energi bunyi, dan energi cahaya. Mana yang jawab A? Saya Pak. Oke, bagus ya. Nah, di sini perlu kita identifikasi tuh. Kenapa ya? Present oke, Suci ya menjawab A. Bagus. Nah, di sini nih kuncinya. Ibu memanggang jenis daging di atas bara api. Energi apa yang Ibu manfaatkan untuk memanggang? Energi panas. Nah, energi apa itu Nanda? Energi panas. Nah, sedangkan ini yang kedua. Andi menyetel lagu. Apa yang dihasilkan pada saat menyetel lagu itu? Bunyi. Kemudian, bagus ya. Good. Kemudian Anto menyalakan lampu yang telah didesain sebenarnya. Menyalakan lampu apa yang dipakai di situ? Hasil daripada adalah energi cahaya. Oke, bagus ya. Jadi yang menjawab A yang benar. Kita pindah ke soal kedua. Perhatikan gambar tersebut. Jadi ada beberapa gambar yang ditampilkan ini. Jawabannya apa Nanda? Menghasilkan. Awas ya, menghasilkan bentuk energi yang sama. D. Sebentar ya. Sumarni.
B. Guru. Mana? Sebutkan nama dulu Nanda, sebutkan nama. Najwa Hena. Najwa Hena lagi, silakan. Kedua ada Good. Sebelum menutup proses pembelajaran kita di pagi hari ini, ada beberapa hal yang perlu kita simpulkan bersama-sama. Yang pertama itu adalah 1. Energi kimia, 2. Energi kinetis, 3. Energi biji, 4. Energi nuklir, 5. Energi kalor, 6. Energi biogas, 7. Energi potensial, 8. Energi listrik. Oke, bagus ya. Jadi ada 8 bentuk energi yang tadi Anda sudah mainkan lewat kartu tersebut. Yang kedua adalah perubahan energi. Ada yang bisa memberikan contoh tentang perubahan energi apa disertai dengan contohnya? Ada yang bisa? Siapa? Sumarni. Contoh perubahan energi adalah energi kimia menjadi energi gerak. Makanan yang kita konsumsi membuat kita berenergi sehingga bisa berjalan dan beraktivitas. Oke, bagus. Dia kasih contoh lagi. Perubahan dari energi kimia yang diperoleh dari makanan bisa bergerak ya. Bagus, tadi good. Seperti juga misalnya pada mobil, dipakailah itu aki. Dari kimia dia bisa menjadi energi gerak. Jadi sebenarnya dalam sebuah benda ya, di mobil itu banyak sekali perubahan energi yang tercipta sehingga mobil itu dapat berjalan dengan baik. Kemudian di situ dipasangkan juga kalau ada musiknya di situ, listrik. Pak, pasokan listriknya dari mana? Dari aki. Nah, seperti itu dari aki mobil dan sebagainya. Jadi bisa perubahan daripada suatu benda itu bisa berbagai macam perubahan. Paham Ananda? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke. Nah, demikian proses pembelajaran kita di pagi hari ini. Bagaimana tanggapan kalian terhadap proses pembelajaran kita di pagi hari ini? Najwa, bagaimana pendapat kamu tentang proses pembelajaran di pagi hari ini? Oke, baik. Nah, ada yang lain? Minta Depan, bagaimana tanggapan kamu tentang proses pembelajaran kita di pagi hari ini? Baik, Pak. Baik, menyenangkan tidak? Fitra, menyenangkan tidak proses pembelajaran kita? Menyenangkan, Pak. Menyenangkan. Oke, baik, terima kasih. Tentunya Pak ingatkan bahwa untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang energi terbarukan. Nanti kita lihat di situ apa saja energi yang dapat dimanfaatkan kembali atau yang tidak. Kemudian Pak ingatkan tetap mengerjakan tugas pada bahan ajar yang telah Pak bagikan tadi. Nah, untuk menutupi proses pembelajaran kita, Pak minta Ananda Syafiq untuk menutup dengan membaca doa. Silakan Ananda Syafiq. Sebentar, nak. Tunggu dulu, nak. Ya, silakan Pak minta Ananda Syafiq untuk menutup doa kita di pagi hari ini. Silakan Anda. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa secara bersama dengan membaca surat Al-Fatihah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Ananda Syafiq. Ya, tentunya sebelum Pak akhiri pembelajaran kita, Pak ingatkan dalam masa kondisi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, tetap menjaga, tetap melakukan ya, menjaga protokol, 3 protokol kesehatan. Yang pertama, menggunakan masker. Yang kedua, mencuci tangan. Dan yang ketiga itu apa? Jaga jarak. Jaga jarak. Demikian Pak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ananda yang dapat mengikuti pembelajaran kita hari ini. Pak tutup dengan mengucapkan Alhamdulillah
rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.